Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Zuliana dari kelas 2A Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Proses belajar mengajar menurut Jerome S. Brunner. Pendirian yang dikemukakan oleh J. Brunner bahwa setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam bentuk yang jujur secara intelektual kepada setiap anak dalam setiap tingkat perkembangannya. Tahap-tahap belajar mengajar menurut Brunner. 1. Tahap informasi atau tahap penerimaan materi. Dalam tahap ini, siswa belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. 2. Tahap transformasi, tahap pengubahan materi. Dalam tahap ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. 3. Tahap evaluasi. Tahap ini, siswa menilai sendiri sampai mana informasi yang telah ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memahami masalah yang dihadapi. Kurikulum spiral. Pendekatan spiral dalam belajar mengajar matematika menurut J.S. Brunner adalah menanamkan konsep dan dimulai dengan benda konkret secara intuitif. Kemudian pada tahap-tahap yang lebih tinggi, konsep ini diajarkan dalam bentuk yang abstrak dengan menggunakan notasi yang lebih umum dipakai dalam matematika. Contohnya, himpunan 3 buah jagung. Untuk menanamkan pengertian 3 diberikan 3 contoh himpunan jagung. 3 jagung sama dengan 3 jagung. Alat-alat belajar menurut Jerome Brunner. 1. Alat untuk menyampaikan pengalaman, yaitu menyajikan bahan-bahan kepada murid yang sedianya tidak dapat mereka peroleh dengan pengalaman langsung yang lazim di sekolah. Dapat dilakukan melalui film, TV, rekaman suara, dan lain-lain. 2. Alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala, misalnya model molekul atau alat pernapasan. 3. Alat dramatisasi, yakni yang mendramatisasikan sejarah suatu peristiwa atau tokoh. Film tentang alam yang memperlihatkan perjuangan untuk hidup untuk memberi pengertian tentang suatu ide atau gejala. 4. Alat automatisasi seperti teaching machine atau pelajaran berprograma yang menyajikan suatu masalah dalam urutan yang teratur dan memberi balikan atau feedback tentang respons murid. Aplikasi teori Brunner dalam pembelajaran matematika di sekolah. 1. Sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang akan diajarkan. 2. Bantu si belajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. 3. Berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. 4. Ajak dan beri semangat si belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Tahap pembelajaran matematika menurut Brunner. A. Tahap enaktif. Dalam tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. B. Tahap ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak. Berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi. D. Tahap simbolis. Dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.